Ini bukan soal dipengaruhi orang lain atau tidak. Ini masalah sikap cemburu. Cemburu itu bisa terjadi pada siapa saja. Tapi Mas Rian nggak mungkin gampang curiga ataupun cemburu. Dan dia juga bukan orang yang gelap mata. Jadi dia nggak mungkin melakukan tindakan seperti itu, Indah. Halo Mas Rian, maaf Mas, nggak tahu kenapa tiba-tiba bannya kempes. Terus? Ya kemungkinan saya sampai rumahnya telat. Ya sudah. Kenapa saya jadi begini? Seharusnya saya percaya kalau mereka dalam kesulitan. Apa ini, Mas? Kamu lihat aja sendiri. Tapi aku nggak mungkin menyimpan foto-foto ini. Aku nggak mungkin menyebarkannya di tempat sembarangan, Mas. Aku tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk rumah tangga kita, Mas. Aku tahu bagaimana menjaga perasaan Mas Rian. Kamu ini ngomong seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di rumah ini. Memang pernah terjadi apa-apa antara aku dengan Roni. Tapi itu dulu. Saya nggak mau terus-terusan dihantui oleh perasaan seperti ini. Saya ingin sebuah jawaban. Benar atau tidak dia meletakkan foto itu di sana? Tapi akan pengaruhi psikologis anak-anak kamu, Rian. Bagaimanapun juga mereka itu butuh figur seorang ibu. Saya bisa ngejelasin ke anak-anak. Saya bisa menyelamatkan mereka dari perasaan itu. Urusan saya cuma minta kamu melakukan apa yang saya suruh sampai berhasil. Dan saya menunggu kabar itu secepatnya. Tunggu dalam beberapa hari ini. Pasti Mbak Karina akan mendapatkan kabar yang memuaskan dari aku. Ngapain kamu di sini? Pergi kamu, pergi! Enggak Mas, saya nggak akan pergi. Sebelum Mas Rian mengeluarkan semua beban pikiran Mas Rian. Buat apa? Kamu sudah menganggap saya mati kan? Udahlah. Kenapa Mas Rian bisa berbicara seperti itu? Memang kamu maunya seperti itu kan? Enggak Mas, sampai saat ini saya sangat menghormati Mas Rian. Saya menghargai Mas Rian. Bahkan saya rela berkorban demi Mas Rian. Alah, kamu nggak usah lah ngomong berkorban segala. Saya sudah tahu semuanya kok. Istri saya sudah membohongi saya sendiri. Mas, kenapa Mas Rian punya pikiran seperti itu? Karena saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri, Roni. Dan saya benar-benar merasa bodoh di depan adik saya dan istri saya. Mas, aduh, tolong buang pikiran Mas Rian itu jauh-jauh. Ini semua fitnah, Mas. Kamu bilang fitnah? Kamu bilang fitnah? Saya sudah punya bukti-buktinya dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Enggak, Mas, tolong, Mas. Mas, percaya sama saya, Mas. Saya dan Ina nggak seburuk apa yang Mas Rian kira. Oh, kamu ingin bukti-buktinya? Ikut saya. Ayo. Diam! Diam! Sampai pernah nggak tahu kan? Enggak, Mas. Ini foto pasti udah direkayasa, Mas. Iya, rekayasa. Pasti ada seseorang yang ingin menghancurkan keluarga kita, Mas. Ya, ini rekayasa. Saya sangat menghormati Indah. Saking saya menghormati Indah, saya rela mengubur perasaan saya waktu Indah datang ke rumah ini menjadi istrinya Mas Rian. Alah, udahlah. Saya nggak akan percaya semua omongan kamu. Ini semua hanya sebuah rekayasa. Dan saya sekali lagi nggak akan percaya, walaupun Indah harus menangis di depan saya. Mas, lebih baik Mas bunuh saya daripada saya mendengar fitnah yang tidak pernah saya lakukan, Mas. Udahlah. Intinya, kalian berdua nggak mau kan? Saya yang bahas masalah ini. Supaya kalian semua bisa bersama. Iya kan? Mas Rian, saya nggak tahu siapa yang sudah meracuni otak Mas Rian. Asal Mas Rian tahu, saya adalah orang pertama yang sangat ingin melihat Mas Rian menjadi bahagia. Nggak ada yang meracuni pikiran saya. Dan asal kamu tahu ya, Ron. Jangan anggap saya kakak kamu lagi. Karena saya akan segera pergi dari kehidupan kamu. Enggak, Mas Rian, kasih saya waktu. Buat apa lagi sih? Supaya Mas Rian percaya. Kalau sikap dan ucapan Mas Rian selama ini salah, kasih saya waktu. Saya akan cari siapa pelakunya, Mas.
Aku membelinya di restoran yang cukup mahal. Enak kan? Ini pasti sate ayam kesukaan kamu. Makanya aku beli juga untuk kamu. Dan aku juga senang karena kamu tidak jadi makan malam dengan Mas Rian di rumahnya. Sudah, jangan banyak ngomong. Lebih baik kamu makan yang kenyang. Oh iya, pasti aku bisa kenyang hari ini. Kamu bisa bayangin kalau aku harus nunggu kamu. Mungkin makanan ini akan jadi sia-sia karena nafsu makanku akan hilang. Benar? Iya dong. Berarti kamu harus berterima kasih sama saya dong. Terima kasih buat apa? Karena saya telah menyelamatkan kamu dari kelaparan. Kelaparan dalam hal yang lain, bukan karena kekurangan. Misalnya? Ya, kadang-kadang rasa kangen aku meluap-luap. Dan aku bisa kelaparan tanpa kamu. Jadi kamu bisa bayangin betapa aku merindukan kamu. Daniel, kamu harus belajar hidup tanpa saya. Siapa tahu sebentar lagi saya akan menikah. Menikah? Biasa aja dong. Emangnya salah kalau saya menikah? Iya, tapi kita belum merencanakan tanggal pernikahannya. Maksudnya? Iya, kita belum atur tanggal dan hari pernikahan itu. Biar saja pengantin pria yang bersiap-siap. Aku sudah siap kapanpun kamu mau. Apa? Iya, bahkan aku siap menikah dengan kamu besok siang. Kamu memang lucu, Daniel. Mungkin semua orang harus belajar sama kamu kali ya, membuat lelucon yang manis. Monica, ini bukan lelucon, tapi ini serius. Kamu jangan tegang gitu dong. Sabar, aku pasti nikahin kamu. Daniel, kita bisa menjadi teman yang baik. Tapi saya tidak mencintai kamu. Saya jatuh cinta sama orang lain. Jadi lebih baik kamu tutup saja perasaan kamu. Monica, kamu harus mencintai satu-satunya pria di dunia ini. Dan itu adalah aku. Aku tidak pernah mengizinkan orang lain menghalangi cinta kita. Kamu boleh menderita karena itu. Tapi aku tidak. Kamu harus memilih satu orang di dunia ini. Dan itu aku. Tidak ada yang lain lagi. Tapi, Mama ingetin kamu. Kamu harus tetap hati-hati. Kamu tahu kan siapa Saudah? Iya, Ma, tenang aja. Tania tahu kok. Dia itu perempuan tamak yang bisa berubah kapan aja. Bagus kalau kamu sudah tahu. Ma, Mama harus memikirkan Luna. Mama harus membujuk dia supaya dia mengerti dan dia tidak akan menemukan kesialan. Mama tahu, tapi memang Luna tidak seperti kamu. Luna tidak pernah mau mendengarkan omongan orang lain. Dia selalu melakukan apa yang dia suka. Sekalipun kita pernah bersih tegang. Lebih baik kamu bicara dengan Luna secara pribadi. Tapi, Ma, Tania, kamu harus bicara dengan Luna. Tapi harus dengan hati-hati. Tidak ada yang tahu bahwa aku menolongmu dan mendapatkan foto-foto tersebut. baiklah. Tapi Mama jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Mama tidak akan mengulang apa yang Mama pernah lakukan. Tapi saran Mama, sekarang Roni berusaha menjauh dari Indah. Makanya kamu harus dekat dengan Roni supaya Roni terpisah dari Indah. Bersikaplah yang baik dan pura-pura naif. Seolah-olah kamu tuh korban dari semua persoalan yang muncul. Iya, Ma. Akhirnya aku menemukan ide. Aku tahu bagaimana cara keluarnya sekarang. Nggak ada yang bisa menahan langkahku atas apa yang aku ingin lakukan. Aku akan kasih tahu Mas Roni tentang semuanya.
Apa kamu bilang? Dengar dulu. Ini foto-foto kamu bukan? Baik, saya akan katakan hari ini juga karena saya ingin masalah ini selesai hari ini. Mas, tunggu mas. Mas, tunggu mas. Mas. Bagaimana caranya membuat Mas Rian mengerti bahwa Indah tidak pernah bersalah? Tapi siapa yang tega melakukan ini semua? Siapa yang tega menyebarkan fitnah ini? Apa Tania? Atau Luna? Masuk akal juga. Mungkin Luna. Dan ini menjadi bagian dari permainan Dika. Maaf Pak, mobil yang Bapak tinggalin udah saya masukin. Ini kuncinya. Ya udah, Bapak sekarang bisa pergi. Saya mau sendiri. Kenapa lagi, Pak? Pak, kalau diizinkan boleh saya bicara Pak? Nanti sajalah. Rasanya lebih cepat lebih baik Pak. Tunggu dulu, siapa tahu ada stempel foto studio di sini. Indah, kadang-kadang aku merasa jadi orang jahat yang bisanya cuma menimbulkan masalah dan membuat seluruh isi rumah ini menderita. Andaikan saja aku nggak menikah dengan Mas Roni dan dia akan menemukan kamu, pasti kalian sudah hidup bahagia berdua. Meskipun Mas Rian mungkin akan menjalani hidupnya dengan kesedihan. Tapi Indah, kenapa kamu nggak menjalani hidup sebagaimana mestinya ya? Dan kenapa kamu harus terlibat dalam masalah ini? Tania, kalau memang kamu wanita yang punya martabat, kamu harus tahu batasannya. Dan kamu harus tahu bagaimana cara untuk mempertahankannya. Konsekuensinya sudah jelas. Jika seseorang ingin mencemarkan nama baikku, ingin membuat masalah dalam hidupku, dan ingin menghancurkan hubunganku dengan suamiku, dia hanya bermimpi kalau dia akan berhasil. Foto-foto itu palsu, itu hasil rekayasa. Rekayasa? Mungkin ada benarnya. Aku memang tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi satu hal yang jelas, sejak ada foto-foto itu, kamu jadi punya motivasi untuk menjelaskan itu semua ke semua orang kan? Aku nggak ada motivasi apapun. Cepat atau lambat, semua orang akan tahu bagaimana hubunganku dengan Mas Roni. Hubungan kami jelas, murni dan ikhlas. Kami berdua seperti dua pinggiran sungai. Pinggiran sungai? Dia sungainya atau cinta kalian yang seperti air mengalir di sungai? Bukan cinta, Tania, tapi rasa kasih sayang, rasa hormat. Dan foto-foto itu cuma ide busuk. Sebusuk orang yang melakukannya. Ya Indah, kamu benar. Saksi dari hubungan yang kotor harus segera dimusnahkan. Udah, ini bukan saatnya bicara. Meskipun sudah banyak hal yang terjadi di sini. Ya, kalau Nyonya nggak ninggalin Oda, mungkin masalah besar akan terjadi di sini. Masalah besar? Denrian bicara sama Monica lewat telepon. Terus, ya Oda juga nggak tahu. Itu mah Tuhan yang tahu. Sekarang Denrian pergi tanpa mengajak Samsul. Tapi Samsulnya ada? Ya ada. Sekarang lagi nemuin Den Roni. Oda nggak tahu apa yang diomongin. Dasar bego ya kamu, Oda. Daripada kamu kasak-kusuk di sini, lebih baik kamu ngikutin Samsul dan kamu cari tahu apa yang dia katakan sama Mas Roni. Kamu tahu sendiri kan, kalau Samsul itu termasuk orang yang berbahaya di rumah ini. Udah sana cepet pergi. Ya Allah, bawel banget ini ya. Udah sana pergi cepet.
Katanya ada yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Iya Pak, tapi saya nggak tahu harus bagaimana menyampaikannya. Saya takut Pak Roni nggak percaya. Apalagi saya cuma sopir di rumah ini. Tapi saya punya rasa kesetiaan yang tinggi pada keluarga ini, Pak. Saya nggak rela kalau ada orang mengganggu kebahagiaan keluarga ini. Semua orang memiliki tujuan hidup yang sama. Bahagiakan keluarga, membesarkan keluarganya mereka, dan bahagiakan semuanya. Iya, Pak. Tapi kadang manusia tidak pernah menyadari bahwa dalam satu keluarga kita harus tetap punya keinginan untuk bersatu. Saya hanya mohon pada Pak Roni supaya hati-hati, Pak. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana saya bicaranya, Pak. Saya khawatir Pak Roni nggak percaya dengan ucapan-ucapan saya. Iya. Mudah-mudahan saya bisa percaya Bapak. Silakan. Bisa tunggu sebentar, Pak. Kalau nyetir yang bener dong. Yang nggak bener itu siapa? Lu yang nggak bener. Jalan sembarangan seenak aja lu. Pak, sabar Pak. Bapak nyetir yang bener. Ini komplek Pak. Banyak anak-anak, banyak orang pada lewat. Kamu pikir saya ini nyetir nggak pakai otak apa? Hah? Kalian aja nggak hati-hati jalannya. Bapak yang nggak punya otak. Kalau Bapak nabrak, Bapak mau tanggung jawab. Terus kenapa? Hah? Pak, Bapak dibilangin kok malah marah-marah. Nggak terima. Terus maunya apa kamu? Hah? Maunya apa? Apa? Yang nggak punya otak. Monika, mau kemana? Mau tahu aja sih kamu? Ada apa ya ribut-ribut di luar? Paling juga anak-anak yang bodoh, yang berkelahi karena hal sepele. Udah, nggak usah dipikirin. Itu kan suara Rian. Jangan-jangan... Sekarang ayo bicara di depan Pak Roni. Ayo bicarakan tentang rencana-rencana busuk kamu di depan Pak Roni. Ayo! Udah disuruh nyari Den Roni sama Nyonya Tania. Nyonya Tania khawatir banget sama Aden. Sekarang kamu pergi dan temui Tania dan bilang ke dia kalau saya masih hidup. Jadi kamu gak usah repot-repot cari saya. Iya, Den. Pak, dia punya kebiasaan yang buruk. Selalu buat masalah. Dia selalu mengintip apa yang terjadi di rumah ini, lalu mengacaukannya. Saya akan cerita sama Pak Roni. Tapi tunggu dulu, Pak. Saya mau lihat apakah dia sudah pergi atau belum. Si Pak. Ya. Dasar orang kaya lu! Tunggu! Ada apa? Jangan main hakim sendiri! Rian, ayo Rian. Tidak, gua tidak boleh bersikap egois. Demi mendapatkan hati Monika, gua harus bersikap baik. Ya, gua harus membantu Rian. Ya ampun Rian, kamu gak apa-apa kan? Kalian ini benar-benar pengecut ya? Masa mainnya keroyokan? Kalau kalian ada masalah dengan teman saya, bisa nggak dengan cara yang lebih pintar? Jangan bodoh dan kocak seperti ini. Iya, gue setuju. Kalian ini bersikap bodoh. Apalagi berani kasar terhadap wanita. Sudah, sekarang bubar! Yuk, bubar! Bus. Rian, masuk dulu yuk ke rumah saya. Ayo. Saya kasihan sama Nyonya Indah. Dia orang baik, tapi kenapa semua orang ingin menyakitinya? Bahkan anak-anaknya ikut membencinya. Antara Pak Roni dengan Pak Rian, semuanya karena Saoda. Saoda yang selalu mengikuti perintah Nyonya Tania, Pak. Pak, maaf Pak. Apa Bapak marah sama saya? Pak,
Seharusnya saya nggak berkata begitu ya Pak ya. Maaf ya Pak ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.